Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami dan bahwa Engkau tahu segala sesuatu. Ketika kami datang menghampiri tahta-Mu, beri kami ekspektasi bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Ajari kami untuk tidak gegabah dan tidak lamban juga, supaya kami persis berada di derap kaki Tuhan, hanya selangkah di belakangnya. Ajari kami taat, beri kami kepekaan yang baru, agar kami mengikuti jalan-jalan-Mu tidak tersesat, agar kami bisa mengalami semua janji-janji-Mu digenapi, masuk dalam rencana Bapa yang ajaib. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang Kau kasih di GMS Surabaya Timur ini, satu-satu bertumbuh dan berbuah dalam Kristus, dan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan dengan pengajaran, dan biarkan hamba-Mu bisa mengutarakan kata-kata yang jelas untuk bisa dicerna dan dimengerti. Sembunyikan di balik salib-Mu selalu, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus. Praise the Lord. Sebelum duduk bisa berikan senyum satu sama lainnya. Katakan God bless you. Ya, saya minum dulu. Silakan duduk. Senang bisa mengunjungi Anda di Surabaya Timur. Ada anak-anak GMS, yaitu anak-anak rohani, yaitu seluruh jemaat yang terkasih. Kita selalu bertumbuh bersama-sama ya. Nanti di akhir khotbah saya tunjukkan beberapa slide. Gedung kita pasti akan jadi tahun depan. Kita akan masuk ke gedung yang baru, bisa muat 3.000 orang. Haleluya. Berapa kebaktian sebelum ini tadi saya melihat orang-orang gak bisa masuk di ruang utama. Rasanya kepingin lihat muka dengan muka. Sabar dulu, 1 tahun jadi. Hari ini saya khotbah temanya 1 tapi babaknya 5. Judulnya yaitu Wahyu Yesus Kristus dan hikmat untuk kita. Ada banyak sekali hikmat-hikmat yang kita peroleh dari firman ayat-ayat yang susah dicerna. Kitab Wahyu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi kalau Anda dan saya seksama memperhatikan, hati kita terbuka, Roh Kudus akan berbicara. Kita langsung aja sekarang ke Wahyu pasal 5. Sisa ayat pasal 4 saya tidak akan bahas. Saya bisa berhasil selesaikan cukup banyak, tapi belum semua, saya lompat. Sekarang kita bicara tentang kitab yang dimeterai dan anak domba Allah. Kita lihat ayat pertama satu persatu ya. Maka aku Yohanes di sini, penulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes, saudara Yakobus. Maka aku melihat di tangan kanan dia, D huruf besar yaitu Yesus. Yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Berhenti dulu di ayat 2, coba saya jelaskan. Seperti saya katakan tadi, Rasul kasih ini, Rasul yang paling dicintai oleh Yesus, murid yang paling dikasihinya, namanya Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Di sana dapat pewahyuan, sekalipun dia fisik dianiaya. Dia melihat sorga, lalu dia ceritakan adegan-adegannya ke kita. Dan salah satu hal yang dia lihat di pasal 5 ayat pertama, maka aku melihat di tangan kanan dia di huruf besar ini Kristus yang duduk di atas tahta itu. Sepanjang pasal 4, kebaktian tadi saya bahas, semua melulu soal tahta. Kita belajar banyak apa artinya Yesus duduk di atas tahta di dalam hidup kita. Salah satu yang saya cover tadi adalah orang yang hidup di hadapan tahta Tuhan tidak mungkin munafik. Karena di depannya itu lautan kaca jernih bagaikan kristal. Gak bisa kita hidup di hadapan Tuhan lalu kita itu pura-pura sama manusia, itu gak mungkin. Makanya kita perlu bercermin dengan firman, kita ini Kristen sungguhan atau bukan. Tapi salah satu hal yang interesting, di pasal 4 setelah selesai ngomong soal tahta, pasal 5 soal gulungan kitab. Loh kok bisa ya? From the throne to the scroll, bahasa Inggrisnya. Ini ada hubungannya. Pasal 4 bicara tentang tahta. Tahta itu selalu notabene dalam imajinasi kursi. Kursi yang dimana raja baginda. Dari tahta kursi ke gulungan kitab. Ini bukan Alkitab, gulungan kitab ini tentang rahasia-rahasia kehidupan. Di atas tahta itu, dia yang duduk di atasnya, ada sebuah gulungan kitab di tangan kanannya. Gulungan kitab itu saking penuhnya,
Ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Ya, jauh sih, tapi misalnya seperti Alkitab saya. Ini aslinya putih, tapi jadi stabilo semua. Sampai anak saya bercanda bilang, Daddy, tau gitu ya warnai aja semuanya. Ini nggak saya warnain dalam satu hari. Saya baca ayat yang tadinya lewat. Waktu saya baca kesekian kali ayat itu berbunyi sekarang. Saya baca, akhirnya nggak semua kuning. Lalu ada coret-coretan di sini. Coba bayangkan, pasti ada banyak, kalau Anda melihat Alkitab begini, pasti banyak perenungan. Nah, belum apa-apa jikalau Alkitab ini sampai di covernya pun ditulis-tulis. Ini gulungan kitab yang dilihat oleh Yohanes. Di tangan Yesus Kristus. Itu penuh dengan tulisan, sampai sebelah dalam dan sebelah luarnya, covernya pun ada tulisannya. Berarti Tuhan simpan banyak rahasia. Tuhan simpan banyak rahasia. Dan rahasia itu tentang kita. Ngapain sih ke orang pintar? Sebab Tuhanlah yang maha tahu, bukan mereka. Kenapa kita cari horoskop yang notabene yang Libra ya Libra, bulan September kan kelahiran. Ngapain kita cari fortune cookies kalau makan di makanan Chinese? Ngapain sih kita pakai semua ramalan-ramalan itu? Itu bohong semua. Sebab Alkitab mengatakan yang tahu sebelah luar dalam hidup kita, tahu kita luar dalam itu cuman Tuhan. Yang pegang kunci kehidupan kita dan kunci kematian itu Tuhan. Tuhan tahu kapan Anda akan mati. Saya juga. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Jangankan kehidupan kita secara pribadi. Semua perang yang terjadi hari inilah, saya nggak mau komentar Hamas, Israel lah, Ukraina, Ukraine dan Rusia, semuanya itu tidak ada satupun tersembunyi. Semua sudah ada dalam profesi. Tuhan tahu segala sesuatu, tapi kenapa manusia, anak-anaknya khususnya yang tahu ini kok malas mendekati tahtanya. Padahal di tahta Tuhan itu ada gulungan kitab. Anda kalau mau tahu sesuatu tentang hari esokmu, mendekatlah kepada Tuhan. Bukan justru menjauh. Manusia lebih taruh titik berat pada perencanaannya. Kenapa tidak pada pewahyuan firman, sedangkan firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Saya tidak pergi ke peramal, ahli nujum, arwah baca yang gitu-gitu. Bukan karena saya nggak mau. Karena saya tahu mereka itu nggak tahu. Jadi bagi saya bukan pencobaan, bukan godaan. Saya pernah sekali di mall sini pernah, di Surabaya Timur. Nggak usah saya sebut mall apa, zaman dulu. Bukan salah mallnya. Itu ada peramal yang suka mencari mangsa, mencari customer lah di mall itu. Ditanyai, kamu mau dibacakan enggak? Saya pernah di sini sekali, saya pernah sekali lagi di dekat Surabaya Barat, ada mall lagi. Saya ini kenapa ya kok dijadi target sama peramal itu. Tapi mungkin karena saya sebagai hamba Tuhan, saya salah satu penjaga kota ini. Jadi Tuhan juga tuntun anak-anak iblis untuk ketemu sama anak-anak Tuhan. Saya datang lalu dia berkata, kok mau tahu enggak tentang hari depanmu? Saya bilang, kamu tahu tak? Dia tanya saya tanya balik. Ngapain saya menjawab pada seseorang yang saya tidak bertanggung jawab? Kalau saya tidak tanggung jawab sama dia, kenapa saya kasih jawab? Saya tidak bertanggung jawab. Saya bilang sama dia. Dia tanya sama saya, mau tahu nggak masa depan hokinya engkau? Saya bilang, kenapa saya harus jawab kamu? Kamu siapa? Papa saya aja tidak pernah gini, papa saya aja sembah Tuhan. Dalam hati saya, lu tanya, gua tanya juga. Saya tanya, mau nggak tahu? Saya bilang, loh, sana tahu? Oh tahu kok, tahu. Saya bacakan coba, telapaknya dulu. Saya bacakan. Saya bilang gini dulu, boleh, sini. Salah orang dia. Saya bilang boleh, sini. Saya suruh dia menepi. So saya lihat keliling dulu, ada jemaat nggak? Bukan karena saya takut dilihat saya diramal, bukan. Saya pastikan Anda aman, tidak didekati orang ini. Biar dia ramal gembalamu, bukan ramal dirimu. Nah, dia ketemu sama pentungnya. Saya bilang, oke, nepi dulu saya lihat. Oke, aman. Dia nggak bisa mangsa jemaat. Baik.
Sebelum Anda ramal saya tanya dulu. Engkoh ini, saya balas engkoh. Engkoh ini tahu enggak hari kelahirannya sebelum engkoh dilahirkan? Lu yang enggak tahu, ini pertanyaan apa ini? Lu, saya kenal orang yang tahu, tahun-tahun sebelumnya sudah menubuatkan dan meramalkan dirinya akan dilahirkan. Saya belum mau beritahu dia kalau saya Kristen. Itu zaman sebelum YouTube, sebelum lah ya. Zaman-zaman sebelum, saya sudah pelayanan GMS tapi belum zaman media seperti hari ini. Jadi mungkin kita belum dikenal. Saya bilang, saya tahu orang yang sudah tahu. Bahkan sudah memberitahu di kota mana dilahirkan kok. Saya nggak mau bilang Bethlehem. Nanti tahu langsung Kristen. Engkau tahu enggak kapan kau mati? Yang enggak tahu. Gimana caranya mati di mana? Yang enggak tahu. Jangan ramal saya, kita sama-sama orang enggak tahu. Saya tahu orang yang sudah tahu dia mau mati, dan dia bangkit pada hari ketiga. Matanya langsung tahu ini Kristen. Sini kok duduk. Saya minta dia yang ramal kamu. Saya ramal kamu kalau kamu tetap begini, kamu akan binasa masuk neraka. Kecuali kamu serahkan dirimu pada Tuhan. Sudah, terima kasih. Makasih ya, sorry mengganggu. Pergi dia. Pergi tak ikuti sama saya sampai dia keluar dari mall. Supaya jangan ada jemaat yang diramal sama dia, dibohongi. Sekali lagi saya diramal sama satu orang, yang ini bukan yang di sini. Yang sini saya itu yang diramal yang dekat Surabaya Barat. Yang ini saya diramal oleh orang foreigner, orang dari negara tertentu. Ya, dia pakai bahasa Chinese ngomongnya. Begini. Kok bisa dari seribuan ratusan orang di mall, dia ketemu sama saya ngomong Chinese. Dia ngomong Chinese, saya bisa ngomong Chinese. Saya langsung ngomong Chinese sama dia. Dia dengan pesan yang sama seperti yang saya tadi katakan pada orang yang satunya. Dia juga enggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang, saya doakan kamu ya. Kamu bertobat terima Yesus ya. Dia akhirnya berkata, kamsyah, enggak usah. Saya bilang, untung aja. Saya bertanya sama dia, kamu kerja apa di Indonesia? Kamu izinnya apa di Indonesia? Mestinya tak laporkan ke imigrasi. Datang sini, tidak tahu kerjanya nggak benar kok ramal-ramal segala. Menyesatkan. Jangan dibodohi lah gitu-gitu. Orang yang sungguhan pintar tidak akan ke orang pintar. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jangan percaya superstisi-superstisi lagi. Mau merit, cari hari. Semua itu nanti yang menyelamatkan pernikahanmu bukan harinya. Tapi sifatnya. Mau menikahnya di waktu satu surah. Berapa banyak orang menikah dengan hari yang bagus cerai pula. Karena selingkuh enggak ditentukan oleh tanggal pernikahannya. Tapi oleh nafsu dalam diri orang itu. Gak usah gitu. Satu orang ulang tahun masih dirayakan pagian. Jangan, nanti kalau dirayakan pagian pendek umur katanya. Ayo siapa yang juga takut ulang tahunnya tanggal 5 dirayakan tanggal 4. Keluarga semua marah. Karena tanggal 5 sudah ada yang keluar negeri. Dirayakan takut nanti pendek umurnya. Kan yang penting nyanyi panjang umurnya. Berapa banyak orang ulang tahunnya tepat waktu dirayakan, matinya tetap muda. Ayo. Jangan percaya gitu-gitulah. Sebab di Alkitab dikatakan dengan jelas. Bahwa yang pegang gulungan kitab manusia itu Tuhan. Bukan tanggal. Bukan arah timur barat. Bukan angin airnya, bukan feng shui. Bukan feng shui-nya. Tapi dia yang berjalan di atas angin, meredakan angin berjalan di atas air. Dia yang menentukan hidupmu. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu cari tanggal yang baik, tapi bukan karena superstisi religi. Bukan karena spirituality atau kerohanian. Tapi untuk alasan teknis dan praktis. Anak Tuhan jangan kasih iman ke hal-hal yang lain. Kecuali Tuhan Yesus yang pegang firman. Gulungan kitab itu ada pada dia yang duduk di tahta. Dia yang pegang gulungan kitab itu. Jangan maulah kita itu diramal-ramal apa-apa. Jangan taruh percaya. Saya tidak percaya apa-apa kecuali Tuhan Yesus sungguhan. Ternyata banyak orang Kristen yang ngakunya percaya Tuhan, tapi percayanya DLL, DSB dan sebagainya. Dan lain-lain. Kalau kita memang orang seperti itu, bertobatlah. Jangan sama Tuhan gampang bercabang, nanti kalau kerja juga gak fokus, bercabang melulu pikiran. Nanti kalau married juga gak fokus, maunya istri orang lain atau suami orang.
Sama Tuhan kalau bercabang, sama manusia juga akan bercabang, sama diri sendiri juga bercabang. Sama Tuhan itu sembah dia only. Jangan kita melayani dua-dua Tuhan maupun Mammon. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia yang duduk di atas tahta itu, dia memegang sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Dipegangnya di tangan kanannya dan dimeterai dengan 7 meterai. Berarti cara kita untuk tahu sesuatu tentang hari esok kita adalah dengan mendekati Yesus dan firman-Nya. Udah itu aja. Jadi kalau saya itu kepingin tahu apa yang merupakan rencana Tuhan, saya akan datang ke Tuhan. Saya tidak akan datang ke manusia. Sebab kita belajar sesuatu bahwa tahta itu selalu datangnya bersamaan dengan gulungan kitab. The throne of God comes with the scroll of God. Barang siapa mencari wajah Tuhan, pasti ketemu pula tangannya. Anjing saja tahu saya punya anjing kecil lucu sekarang di rumah selain anjing besar. Anjing besar itu lebih mandiri. Ya, anjing penjaga rumah di rumah saya. Tapi anjing kecil itu lebih lapdog, anjing yang bisa dipegang dan diangkat. Anjing saya itu tahu. Anjing itu suka lihat, mau tahu anjing itu seneng gak sama kita. Kalau dia terus pandang mata kita, anjing itu senang sama majikannya. Kalau Anda lihat anjing terus pandang, lihat itu, dia senang. Kalau dia gak suka sama seorang, dia gak mau pandang. Dia gak mau pandang. Dan anjing kecil saya kalau saya pulang itu lucu, kecil kan. Dia lihat saya, tapi lucu sambil lihat, wah heboh kan, wah heboh. Seperti kalau orang lihat Tuhan dalam kebaktian puji-pujian gitu ya. Lalu habis itu dia selalu kasih pantatnya begini. Lucu yang dia pandang wajah, tapi dia tahu yang datang adalah tangan. Saya angkat dia, dia kasih begitu tuh supaya diangkat. Siapa cari wajahnya, pasti ketemu tangannya. Dan siapa yang menghampiri tahtanya, akan ketemu gulungan kitabnya. Gak ada orang masuk hadirat Allah keluar itu clueless. Bukan berarti kalau kita cari Tuhan itu kita jadi maha tahu, ya enggak. Tapi orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh pasti tahu sesuatu seperti yang sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidupnya, sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan Tuhan atas dirinya. Gak mungkin saya itu masuk hadirat Allah, saya jadi tersesat. Gak mungkin kalau saya baca Alkitab saya tidak menemukan. Ketuklah pintu akan dibukakan. Orang yang mencari Tuhan pasti menemukan sesuatu yang berharga. Orang yang baca firman gak mungkin keluar tangan hampa. Karena itu saya yakin kalau saya mendekati Tuhan Yesus pasti dapat bocoran. Pasti saya diizinkan tahu sesuatu yang tidak mungkin saya tahu kecuali saya mencari wajahnya dulu. Kalau saya buka halaman Alkitab, udahlah jangan boro-boro bicara tentang firman Allah. Kalau Alkitabnya aja gak pernah dibuka. Tapi kalau saya buka Alkitab, saya pasti dapat sesuatu. Gak ada orang cemplungkan kaki di kolam tidak basah. Tidak ada orang buka Alkitab untuk mencari jawaban Allah, lalu dia tidak akan menerima suara Allah. Tidak akan. Memang kadang-kadang kita buka Alkitab sudah punya ekspektasi yang salah. Tuhan harus bicaranya dengan cara A, gak tentu memang. Tapi kalau kita tidak menentukan bagaimana cara Allah akan berbicara, atau kita tidak memaksakan kehendak kita, orang yang mencari Allah dengan hati yang terbuka pasti dapat sesuatu. Dan dia gak akan dapat itu kecuali dia buka Alkitabnya, kecuali dia masuk hadirat Allah, kecuali dia berdoa. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Tidak ada orang yang mencari, tidak menemukan. Tidak ada orang yang mengetuk pintu, pintu tidak dibukakan. Ingatlah sesuatu, tiap kali Anda saat teduh pribadi, atau saat teduh bersama, atau ketika ibadah, Anda tidak boleh datang tanpa ekspektasi. Aku datang tidak tahu, aku pulang pasti tahu sesuatu. Aku tidak pulang maha tahu. Untung Tuhan tidak beritahu kepadaku segala sesuatu. Tahukah kadang-kadang kita inginnya tahu semuanya. Tapi itu gak tentu baik loh buat dirimu. Kalau kita tahu segala sesuatu, mungkin kita tidak akan nafsu hidup nanti. Kalau kita tahu nanti akan kejadian apa, karena pencobaan kadang-kadang diizinkan. Kita pasti hari ini gak bisa tidur kalau kita tahu nanti, di depan nanti kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Untung kita gak tahu segalanya. Jadi anak kecil itu kan enak, gak mikir besok ya kan.
Itulah sebabnya Tuhan tidak memberitahu segala sesuatu. Jadi jangan paksa Tuhan memberitahumu sesuatu yang tidak sepantasnya kita tahu hari ini. Makanya jangan maksa Tuhan. Gimana Tuhan? Gimana? Dunia ini ke arah mana? Apa yang Tuhan wahyukan pada Anda waktu Anda berdoa, itu adalah tanggung jawabmu. Selebih dari itu serahkan pada Tuhan. Kalau kita tahu segalanya, bisa-bisa hari ini kita nggak bisa tidur, kita nggak akan nafsu makan. Tapi juga bisa, kalau Tuhan memberitahu sesuatu yang bagus luar biasa di depan, bisa-bisa sekarang kita tidak akan setia dalam perkara kecil. Misalkan kalau Tuhan dipaksa, Tuhan kau yang pegang gulungan kitabku kan, beritahu kau sesuatu, lalu Tuhan memberitahu nanti Anda akan suksesnya seperti apa. Jangan-jangan sekarang depot kecil yang Anda pegang itu Anda akan tinggalkan. Nggak apa-apa. 10 tahun lagi kan saya akan jadi orang berhasil luar biasa. Toko kecil itu akan Anda biarkan. Padahal tanpa perkara sederhana Anda setia, nggak ada perkara besar. Untung loh Tuhan itu tidak memberitahu kepada saya waktu saya sekolah Alkitab. Kalau nanti suatu hari saya akan pegang pelayanan sebesar itu. Sehingga ketika saya melayani teman saya masih ingat di gereja kecil itu di Vancouver, Kanada. Saya layani dengan segenap hati. Lama-lama jadi karakter. Hari ini saya mau khotbah di depan 1.000, ratus, 10 atau 1. Saya tetap orang yang sama. Tapi kalau saya diberitahu waktu saya masih kanak-kanak rohani belum dewasa. Philip Mantova, suatu hari kamu akan ke bangsa-bangsa pelayanan gini. Nanti kamu akan punya YouTube. Orang nggak tahu YouTube itu apa, internet pun belum ada. Orang nggak tahu kamu nanti suatu hari akan begini, yang menonton kamu sekian dan sebagainya. Lama-lama bisa-bisa saya tidak selera loh. Layani perkara-perkara sederhana gitu. Aku akan jadi penginjil bangsa-bangsa. Pergi ke panti jompo di Burnaby, Kanada. Ya, sebelah deket sih naik tol cepat. Saya hanya layani seorang tua renta. Oma Ellen Rydbrooke namanya, setengah Belanda. Orang Indonesia di panti jompo. Setiap Sabtu, gak sesibuk ini hari ini. Saya masih siswa sekolah Alkitab. Minggunya saya kebaktian, saya pelayanan. Sabtunya latihan. Setelah latihan saya pulang ke sana. Saya pergi ke situ, saya nyanyi-nyanyi dulu dengan beliau. Tuntun pada Tuhan. Selama 3 tahun saya layani Oma Ellen Rydbrooke. Setiap Sabtu 2 jam. Kalau saya tahu nanti saya jadi pelayanan bangsa-bangsa sekali, ya mungkin saya berkata, buat apa melayani orang satuan? Tapi karena saya lakukan itu, saya sekarang belajar terbeban dengan manula. Saya belajar melihat indahnya orang-orang tua. Sehingga sekarang MS Senior bunyinya 55 plus bisa jadi CGL asal Anda mempersiapkan diri. I believe in our elderly. Saya percaya kepada orang-orang tua. Saya percaya kepada anak-anak kecil. Kalau saya tahu suatu hari saya akan memimpin organisasi, buat apa jadi guru sekolah minggu? Saya layani anak-anak kecil, tapi hari ini saya jadi terbeban untuk anak-anak Eagle Kids kita. Memberi wewenang amanah kepada Pastor Pau untuk menjalankannya dan strategi kepadanya. Kalau saya tahu segala sesuatu Bapak Ibu, saya bisa bypass proses Tuhan. Dan kalau saya tahu masalah apa yang akan menghadapi saya, 20 tahun dalam pelayanan setelah itu disia-siakan. Ini bukan curcol ya. Yang gak tahu ya sudah, gak usah tahu. Saya bisa malas melayani. Ngapain kalau ujungnya saya dihempaskan? Thank God I don't know everything. So I can be faithful. Puji Tuhan saya tidak tahu segala sesuatu. Tapi orang yang masuk hadirat Allah, nggak mungkin keluar tangan hampa. Pasti Tuhan beritahu sesuatu yang appropriately you should know today. Tuhan akan memberitahu kepadamu sesuatu yang sepatutnya Anda tahu. Menurut kehendak Allah seharusnya Anda mengetahuinya. Itulah sebabnya saya rajin masuk ke hadirat Tuhan. Karena kalau kita kenal Yesus bukan berarti kita jadi maha tahu. Bahasa Inggrisnya gini, know Jesus, He knows everything. Knowing Jesus means you will know something in His time. Mengenal Yesus itu berarti Anda akan mengetahui sesuatu sesuai dengan waktu Tuhan. Itulah sebabnya saya bersyukur. Saya nggak ngerti sebelum pandemi. Kenapa kok kita harus fokus ke multimedia? Nggak pernah. Januari 2020, tim multimedia kita gemuk. Banyak sekali personelnya. Saya nggak ngerti, tapi Tuhan kuatkan hati.
Rasanya harus begini, nggak pernah ngerti ternyata corona pandemi. Lalu semuanya online, semua saking sibuknya ngelembur-lembur, kurang-kurang. You see, even though sekalipun saya tidak mau tahu, Anda juga tidak. Tapi yang ikut Yesus itu selalu 3 langkah lebih awal dari prediksi orang lain. Itulah nilai profetiknya datang ke tahta Tuhan. Sebab orang yang datang ke tahta Tuhan pasti lebih cepat untuk kenal gulungan kitab. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita itu mencari wajah Allah, sekalipun keluar kita masih garuk-garuk kepala, tapi kita tahu sesuatu. Desember 1997, saya beli tiket pulang untuk ke Indonesia, persisnya pesawat terbang saya jadwalnya 14 Mei 1998. Desember 97 itu adalah bulan liburan, tapi saya nggak pulang ke Indonesia karena Mei saya mau pulang. Waktu itu pukul 6 pagi saya dibangunkan Roh Kudus. Desember itu winter atau musim dingin. Dingin sekali, bersalju di tempat saya dulu itu sekolah. Dibanguni jam 6, saya masih umur belasan tahun. Nggak mungkin lah anak muda Anda lihat ya. Siang hari pun matahari masuk lewat jendela pun nggak bangun-bangun. Semakin tua apa sih tanda? Semakin tua kita bangunnya lebih awal daripada siulannya burung. Tangga. Orang-orang yang lebih tua berusia akan bangunnya lebih awal. Nggak mungkin umur 18-an itu bangun pukul 6 di tengah-tengah winter kedinginan. Saya dibangunkan. Lalu setelah saya bangun itu saya nyanyi lagu, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Saya nyanyi lagu itu tergerak sekali. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Saya nangis deras. Nangis dengan sangat deras sekali. Waktu saya nangis saya tanya, Tuhan ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa aku nangis? Padahal saya happy loh, itu Desember itu rencana banyak. Saya nggak sedih apalagi depresi. Lama-lama saya curiga setelah 15 menit nangis. Kayaknya yang nangis bukan saya ini, kayaknya seseorang di dalam diri saya. Saya tanya Tuhan apa yang akan terjadi dengan Indonesia 97? What will happen to Indonesia? Apa yang terjadi dengan Indonesia? Apa Tuhan? Tuhan berkata, Roh Kudus, saya dengar suara Roh Kudus. Saya nggak tahu itu Roh Kudus, tapi rasanya Roh Kudus kan kita masih belajar dengar suara Tuhan. Karena ini tidak dalam Alkitab. Ada suara beritahu sama saya, sepoi-sepoi basah di dalam hati nurani saya. Kembalilah tidur, kamu belum mengerti. Saya berdoa bagi Indonesia, nangis setengah jam lebih, lalu suruh tidur lagi. Ya tidurlah, mata bengkak gitu malah ngantuk. Siapa sangka 13 Mei Indonesia kacau. 13 Mei 98, Soeharto lengser. Nggak tahu lengsernya sebelumnya ya kalau nggak salah. Pokoknya kekacauan terjadi, bukan 13 Mei-nya lengser, tapi 13 Mei terjadi kerusuhan di Jakarta. Sampai Solo segala, ingat ya. 13 Mei 98. 14 Mei-nya pergumulan, pulang nggak ke Indonesia. Orang Indonesia kalau bisa lari-lari kok. Tapi karena kejadian itu, Tuhan banguni saya pukul 6 tahun 97, Desember dingin-dingin lagi. Suruh hampiri tahtanya. Saya nggak tahu untuk apa. Tapi gulungan kitab diberikan meskipun belum ada pengetahuan. Saya tanya Tuhan disuruh tidur. 98 waktu kejadian, saya tidak cancel flight saya. 14 Mei, saya pulang ke Indonesia. Waktu saya pulang itu semua orang bilang saya gila. Tapi saya ngomong sama mereka, hari itu saya datang ke tahta, gulungan kitab itu saya tahu pada Tuhan. Saya tahu Tuhan punya rencana sekalipun sekarang saya belum bisa membahasakan. Saya harus pulang ke Indonesia. Saya masih ingat waktu itu. Saya jual barang-barang saya. Pada saat itu saya nggak pernah mengerti bahwa Indonesia kan bisa pulih. Saya pulang ke Indonesia, teman-teman saya semua bilang gila. Kamu ini nggak waras. Beberapa dari teman-teman saya minta suaka politik di luar negeri. Hingga akhirnya di blacklist di sana. Ketika mereka akhirnya pulang ke Indo pula. Saya udah ngomong sama teman-teman saya, jangan gegabah. Jangan semua itu ditentukan dengan kasat mata. Jangan membuat keputusan yang sifatnya jangka panjang untuk sesuatu yang kondisinya sementara. Kita nggak pernah tahu ini jadi baik atau jadi buruk. Tapi orang yang menghampiri tahta Tuhan akan berjalan dalam gulungan kitab itu. Saya tahu bukan kebetulan. Saya sudah beli tiket bulan Desember. Saya akan pulang nanti bulan Mei. Saya tidak akan batalkan.
Que shera, whatever will be, will be. Aku tahu aku pulang ke Indo bukan untuk mati. Aku pulang ke Indonesia untuk hidup dan membawa kebangunan rohani. Saya jual barang saya supaya saya punya sangu, punya uang saku. Saya jual apa yang bisa yang papa saya kasihkan ke saya jual semuanya dalam dolar. Dolar sempat 16.000. Gak banyak yang saya juali apa yang merupakan milik saya secara pribadi, supaya saya punya uang saku tidak bergantung sepenuhnya pada keluarga karena saya sudah menjadi orang dewasa, apalagi sudah lulus mau jadi hamba Tuhan. Saya akhirnya pulang ke Indonesia, membawa itu, saya investasikan untuk ini itu yang berjangka panjang. Saya taruh supaya saya punya kaki di Indonesia. Siapa sangka everything became cheap saat itu. Semua anjlok. Properti anjlok, everything anjlok tahun itu. Dolar yang tinggi, saya jual. Saya cairkan beberapa dalam rupiah, saya beli sesuatu untuk memodali permulaan hidup saya kembali ke Indonesia. Siapa pernah sangka gulungan kitab itu begitu ajaib? Saya tidak bergerak dengan pengetahuan, tapi dengan iman. Tapi gulungan kitab itu, saya temukan saat saya datang ke tata Tuhan pukul 6 pagi semua orang tidur itu. Ternyata setelah itu tuntunannya berlanjut. Pulang ke Indonesia, saya berada di Surabaya Timur di dekat sini waktu pulang dari mall. Ditodong sama satu orang berpistol. Di tahun 98 itu. Di Surabaya masih aman, tapi Indonesia lagi gejolak. Ditodong sama orang pakai pistol, suruh keluar dari mobil Honda saya. Saya keluar dari sana, pistol ditaruh di sini. Saya kasih uang kan, harus pintar, cerdik seperti ular. Kayak gitu, give money. Money bisa dicari, nyawa kapan lagi? Saya kasih uang, enggak mau dia. Saya rasa dia itu hanyalah, saya enggak tahu apa motifnya, tapi kelihatannya dia memang berkeinginan hanya untuk melukai, siapa tahu membunuh. Lalu tiba-tiba saya ingat, Tuhan, aku enggak pulang untuk mati. Aku pulang untuk hidup. Hari itu kau banguni aku taat padamu, enggak terus tidur seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, diajak doa di Getsemani, bubuk. Saya disuruh bangun, padahal dingin enak di dalam selimut. Tahukah Anda kalau Anda pernah di musim dingin? Waduh, tidurnya itu enak sekali. Gak mau keluar, pukul 6 disuruh bangun. Nyanyi, saya datang, Tuhan suruh saya ke tahta, saya ke tahta. Saya curiga, kalau saya disuruh ke tahta sama Tuhan, pasti ada gulungan kitab yang diwahyukan. Tapi saya jelaskan bahwa pewahyuan gulungan kitab tidak tentu dalam pengetahuan. Tapi iman saya itu sudah dijaga untuk jalan dalam rencana Allah. Siapa ngerti berapa bulan lagi kerusuhan, lalu kemudian rentetan setiap keputusan saya ternyata keputusan yang tepat. Di depan sini saya ditodong, di dekat sini, di Surabaya Timur sini, ditodong. Padahal saya tinggalnya di pusat. Saya lagi jalan-jalan kan, bukan jalan-jalan lah, ada kebutuhan, saya pergi kemana. Lalu sempat dari mall, saya mau dipistol. Untuk dipistol saya berkata, Tuhan, tiba-tiba ada suatu iman dalam hati saya. Hari itu aku ke tahta. Dapat gulungan kitab. Saya rasa ini bukan waktunya Philip mati. Gulungan kitab itu, dalam kitab itu saya percaya yang Tuhan kehendaki adalah kebangunan rohani. Aku datang ke Indonesia untuk memimpin kebangunan rohani. Lalu saya bilang sama orang yang pegang pistol itu, dalam nama Yesus. Ini kejadian sungguhan, ini bukan film Netflix. Itu orang gemetar letakkan pistolnya. Saksinya adalah fiancé atau tunangan saya yang sekarang menjadi istri saya. Dia ada di dalam mobil yang saya khawatirkan. Bukan nyawa saya, bukan mobilnya, bukan uang saya. Saya bilang, in Jesus name, dalam nama. Dia taruh pistolnya, tunduk seperti ini kayak orang Korea, minta maaf sama saya, salami saya, curhat sama saya. Terus bilang, saya itu cuma mau jaga Anda. Saya cuma mau jaga Mas di tempat ini, saya cuma mau jaga. Ini tempat tidak aman. Apanya tidak aman? Dari orang lalu lihat kanan kiri kayak lihat hantu gitu, atau mungkin lihat malaikat. Lalu bengong dia pergi ke sepeda motornya. Lalu dia cabut pergi. Sebelum dia pergi, saya masuk ke mobil, tancap gas langsung. Ini bukan waktunya jadi pahlawan, ini waktunya untuk lari. Lalu setelah itu saya tidak mati. Tahun 99 di Sidoarjo, GMS Sidoarjo mengalami kebangunan rohani. Tahun 2000 pemasar remasa, beberapa di sini adalah anak didik saya pemasar remasa, sekarang sudah punya anak, anaknya sudah besar pula. Saya pimpin kebangunan rohani anak muda hingga hari ini. Listen to me, kalau Tuhan suruh Anda ke tahta, tidak pernah merugi. Selanjutnya sekalipun pengetahuanmu terbatas sebagai manusia, karena engkau tidak maha tahu, Tuhan akan tuntun iman Anda. Sebab di tahta itu ada gulungan kitab yang berisi rencana Bapa berikutnya yang ajaib dalam hidupmu.
Kalau Anda miss kelewatan tahta itu, Anda miss kehilangan gulungan kitab itu. Kalau saya tidak datang ke tahta, saya nggak ngerti hatinya Roh Kudus. Meskipun saya dibuat bengong, bingung, nggak tahu kenapa, siapa yang nangis, kenapa saya nangis begini. Saya nangisnya itu kayak orang meratap itu loh. Nggak tahu ternyata Indonesia kan rusuh. Tapi kalau orang cari Tuhan itu pasti 5 bulan sebelumnya dia tahu sesuatu. Meskipun dia nggak tahu, paham maksud saya. Saya nggak tahu, tapi dia sudah dipersiapkan bulan-bulan sebelumnya. Dunia bilang hoki. Saya bilang itu pewahyuan. Pewahyuan itu beyond pengetahuan. Saya ingin untuk Anda mengerti gulungan kitab ini real. Kenapa ada banyak orang di antara kita tidak mengalami tuntunan secara nyata? Sorry, bukan gulungan kitabnya yang tidak ada. Anda tidak muncul di tahta. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu tahta Allah, kebenarannya. Bukankah tahta itu bicara tentang raja? Raja itu kerajaan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan. Coba tanya dengan orang yang kena macam-macam musibah yang bukan seperti Ayub, Tuhan izinkan untuk menguji dia, bukan. Tapi kebodohan. Biasanya saya pernah layani orang yang kena, yang bodong-bodong gitu, yang money game sekali, yang waktu saya doakan ternyata mereka ngaku, mereka sudah mundur dari Tuhan, sudah mundur teratur. Sehingga hati mereka tidak dicek lagi sekalipun mereka punya pikiran seharusnya brilian. Gak bisa menang hidup ini lewat IQ. Tapi harus dengan Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Timbullah hati serakah. Semua dihalalkan, tiba-tiba ada kesempatan. Kesempatan mengetuk pintu langsung buta, matanya langsung hijau. Jatuhlah, setelah itu baru cari Tuhan. Semua dimulai dengan tahta. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah nomor 2-kan kerohanian. Jangan pernah nomor 2-kan doa. Jangan pernah kita itu pegatan dengan firman. Jangan pernah kita menjauh dari Alkitab. Karena ini adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Saya nggak berani loh. Mungkin saya dengan orang-orang yang paling tahu Alkitab di ruangan ini undi 11-12 lah. Saya nggak ngaku-ngaku yang paling tahu. Saya tiap hari aja baca pasal-pasal Alkitab lagi. Sekalipun saya sudah pernah membacanya. Karena saya butuh tuntunan Tuhan secara segar. Ketika tahta hilang dari hidupmu, gulungan kitab dan penyertaan juga lenyap dan sirna. Disitulah muncul keapesan-keapesan yang tidak harusnya terjadi. Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gadamu menyertai aku. Lembah kelam yang dimaksud di situ adalah lembah maut. Kata sekalipun di situ berarti tidak harus terjadi. Ini bukan orang yang ditinggal mati, perkabungan, berduka. Bukan. Yang itu ayatnya berbahagialah yang berduka cita sebab mereka akan dihibur. Kata sekalipun kamu akan berjalan dalam lembah kekelaman. Kata lembah kekelaman itu the valley of destruction. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk to be destroyed. Tuhan tidak pernah nuntun kita punya bisnis sejauh ini untuk supaya dihancurkan dalam hutang piutang. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah tuntun anaknya keluar dari Mesir untuk ditenggelamkan di Laut Merah. Itu tidak pernah. Tapi ada orang yang tenggelam pula. Karena dia sudah mulai jauh dari tahta. Sekalipun itu kan harus terjadi. Misalnya kalau saya ngomong sama Anda, sekalipun saya lapar, saya tidak akan minta roti. Bukan berarti saya lapar. Kata sekalipun itu tidak harus terjadi. Berarti ada kejadian-kejadian, keapesan-keapesan. Bukan berarti ikut Yesus itu selalu prosperity, kemakmuran. Bukan. Ada pula pencobaan yang diizinkan untuk menguji iman kita seperti Ayub. Tapi tidak semua pencobaan. Ada pula pencobaan dan lembah kekelaman yang Tuhan tidak pernah tuntun engkau ke sana. Tapi karena tidak ada tahta lagi di dalam hidupmu, semua keputusanmu salah. Sehingga domba yang sok pintar, sok hebat, sok tahu, akhirnya jatuh. Jatuh ke dalam lubang itu. Itu pun Tuhan berjanji, kalau kita bertobat, Tuhan akan keluarkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saya ingin Anda untuk mengerti tentang gulungan kitab ini. Ada satu artikel atau satu perabotan di dalam sorga yang Yohanes melihatnya namun dia pakai ilustrasi. Tentunya bukan gulungan kitab sungguhan gimana, sesuatu seperti gulungan itu. Yohanes itu mencoba menjelaskan adegan yang supranatural, yang susah untuk dijelaskan. Dan dia berkata, di atas tahta itu ada dia yang duduk di sana, pegang gulungan kitab. Dan di sebelah luarnya dimeterai dengan 7 materai. 7 materai. Saya ingin Anda tahu,
zaman dulu itu belum ada buku. Apalagi tablet, nggak ada, belum ada teknologi. Zaman Yohanes hidup, meskipun itu sudah zaman maju. Mereka pakai scroll. Scroll atau gulungan kitabnya itu begini kalau Anda lihat ya. Dia ke sisi kiri kanan, kalau bukanya itu begini. Serrrr. Semakin banyak isinya semakin tebal gulungan kitab itu. Serrrr. Kalau yang Chinese, itu atas ke bawah. Huang Sang Tao, itu kayak film-film kungfu. Serrrr, turun ke bawah langsung semuanya begitu lalu sujud. Kalau yang Timur Tengah itu begini. Serrrr. Dan gulungan kitab itu biasanya dimeteraikan dengan wax. Wax itu lilin yang dicairkan. Lalu dikasih capnya raja. Biasanya satu meterai saja. Kalau itu sudah terbongkar meterainya, berarti ada yang intersepsi, berarti ada yang menjebolnya. Kalau Anda lihat minuman misalnya mineral itu sudah segelnya dibuka, jangan diminumlah, siapa tahu sudah dicicip sama orang. Oke? Ini juga sama meterainya. Meterainya itu bukan cuma 1, 7. 7 materainya. Jadi biasanya scrollnya raja aja 1 materai, ini 7 dan dimeteraikan erat-erat. Anda tidak bisa jebol rencana Bapak. Anda tidak bisa menyonteknya. Tidak bisa dapat bocoran. Tuhan meteraikan kencang-kencang. Erat-erat. Tidak bisa lewat pengertian dan kepandaianmu. Karena firman Tuhan berkata Tuhan akan menangkap orang yang merasa dirinya pandai dalam hikmatnya yang akan menyesatkan. Tuhan tidak bisa, Tuhan erat, rencana hidupmu tidak bisa ditembus, tidak bisa dapat contekan bocoran lewat kepandaianmu, lewat prediksimu. Bukankah di zaman pandemi sudah terbukti, dibutuhkan cuma 1 virus untuk mengacaukan seluruh bumi? Bukankah gajah-gajah yang jatuh selama corona itu? Coba Anda lihat, hal-hal yang mustahil dulu kelihatannya, begitu aja langsung tiarap. Anda terkejut. Tiba-tiba ada pemain baru. Tahukah saudara, Bapak Ibu, orang yang tidak akan pernah jatuh tergeletak adalah orang yang mendekat sama Tuhan. Tuhan membuat materai itu tertutup erat-erat, ada 7. Jadi cara kita menembus gimana? Coba kita lihat ayat 2. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Pahami dulu di ayat 3 secara gamblang Alkitab bercerita. Bahwa tidak ada orang di sorga, ataupun yang di bumi, apalagi yang di bawah bumi, yang dapat membuka kitab rencana Allah dalam kehidupan anak-anaknya. Gak ada. Gak ada seorang pun di sorga. Jangan berdoa kepada orang-orang kudus yang sudah mati. Jangan berdoa sama orang mati. Jangan berdoa sama arwah. Karena Alkitab berkata dengan jelas, gak seorang pun yang di sorga tahu. Meskipun seseorang mendahului kita, dia meninggal dulu. Apalagi dia orang kudus, orang suci di mata manusia. Di zamannya, kalau dia sudah mati, dia juga nggak tahu. Dia nggak tahu. Jadi disinilah yang namanya kehampaan satu praktek ini. Yaitu berdoa atau sembahyang kepada orang mati. Termasuk jikalau mereka orang-orang kudus. Don't do that. Misalnya kalau saya mati, jangan doa ke saya. Saya hanya bisa nolong Anda waktu saya hidup. Ini pun terbatas, saya hanya menolong Anda dengan menuntun dalam firman. Yang maha tahu tetap Kristus. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Betapa sedihnya praktek banyak orang Kristen hari ini. Yang berdoa sama orang yang mati. Betapa sedihnya orang-orang di sorga itu kalau sampai tahu kita berdoa sama mereka. Mereka pasti akan berkata begini, aku juga sama dengan kalian. Cuman beda dunia, aku gak tahu. Don't pray to them. Meterai itu hanya dibuka kalau Anda berdoa kepada Yesus. Karena Yesus yang pegang gulungan kitab. Orang-orang yang di bumi juga nggak tahu. Nah, di bumi juga nggak tahu. Karena itu, janganlah kita itu bergantung sama manusia berlebihan. Ini juga mengajarkan pada kita, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, untuk tidak mengarahkan mata pada diri sendiri. Ada 2 macam pengajaran. Hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan orang untuk bergantung dengan Dia. Itu mengerdilkan iman umat. Tapi hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan dan mengarahkan mata umat kepada Tuhan, itu yang mendewasakan. Saya komitmen, saya dan gembala-gembala semua yang di GMS ini, untuk mengarahkan mata Anda kepada Tuhan. Makanya kami tidak jemu-jemu ajari Anda berdoa. Ajari Anda untuk merenungkan firman. Di Kebaktian 1 saya tantang setiap jemaat kita untuk menyelesaikan firman Tuhan. Kejadian wahyu setiap tahun.
Jangan pernah bolong-bolong. Saya dorong Anda, khotbah hari Minggu nggak cukup. Beda kalau Anda sudah baca Alkitab setiap hari lalu dengar khotbah itu dapatnya banyak. Tapi kalau Anda tidak baca Alkitab lalu habis itu khotbah jadi substitute atau jadi pengganti, tidak bisa menggantikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang yang di bumi pun tidak tahu segala sesuatu. Hati-hati juga Bapak Ibu Saudara dengan orang-orang yang mengaku. Nanti ke depan ini masih ada banyak penyesatan, termasuk orang-orang yang mungkin hebat pelayanannya, tapi kalau dia berani merasa diri lebih pangkat dari Tuhan, ada orang yang bahkan berani memprediksikan tahun kedatangan Tuhan. Bulan Oktober tahun berapa? Tahun berapa? Jangan percaya ya. Please jangan percaya. Zaman saya baru bertobat terima Tuhan itu ada orang Korea. Itu heboh sekali di Kanada, di Amerika. Oktober tahun 96 Tuhan akan datang. Dia berkata karena tidak ditulis di situ, tidak tahu saatnya dan waktunya. Berarti tahunnya bisa tahu, bulannya ditahu. Aduh, Alkitab jangan ditekuk-tekuk. Bapak Ibu Saudara harus hati-hati. Manusia adalah manusia. Saya juga tidak tahu masa depan Anda. Jadi Anda tidak bisa titip doa sama saya. Saya hanya bisa tuntun Anda sebagai orang yang lebih dewasa iman kepada Tuhan. Tapi Anda sendiri harus cari Tuhan. Kalau tidak cari Tuhan juga nggak percuma. Jadi percuma, ada banyak praktek pengusaha ngundang hamba-hamba Tuhan untuk doakan kantornya. Baik itu, boleh, itu pun Alkitabiah bahwa ada imam yang meniupkan sangkakala sebelum raja berperang. Tapi kita ini imamat rajani bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang berjaga atas jiwamu itu oke dan itu berkat. Tapi imamat rajani itu berarti setiap orang harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi sebagai pengusaha Anda tidak boleh rasa aman. Aku kenal pendeta ini, pendeta itu, ada damai sejahtera palsu. Kalau pendeta itu tulen dan sungguh, dia tidak akan puas Anda mengidolakan. Dia akan pakai posisi advantage atau posisi itu untuk menuntun Anda lebih dalam dengan Tuhan. Kami bukan jawaban. Jangan biasakan diri juga sebagai umat Tuhan orang Kristen yang suka cari-cari hamba Tuhan untuk nubuatan. Nubuatan itu untuk meneguhkan. The purpose of prophecy itu bukan memberimu apa? Bukanlah profesi nubuatan itu bukan tujuannya menjadi suara Tuhan satu-satunya. Profesi itu mengkonfirmasi. Kalau orang itu kosongan dengan Tuhan, dikasih profesi, gampang disesatkan. Kalaupun profesinya benar, orang itu terima, tapi dia mungkin terima berkat sekali, tapi dia juga nggak tahu apa sesungguhnya jadi kehendak Allah yang lebih luas dalam hidupnya. Dia cuma tuntunan belok kiri kanan sekali itu nubuatan. Sayang, Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa profesi bukan untuk dicari. Nubuatan itu tidak menggantikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sifat nubuatan itu meneguhkan. Jadi saya lihat banyak orang Kristen di akhir zaman itu mulai cari-cari nubuatan. Cari hamba-hamba Tuhan yang bisa menubuatkan. Lama-lama nanti hamba Tuhan itu jadi Tuhan yang harus menentukan kiri kanan dan semua keputusan. No. Anda harus bertumbuh secara rohani. Yang di bawah bumi apalagi, jangan dicari. Kalau seorang pun di sorga atau di bumi tidak tahu apalagi yang di bawah bumi. Tidak ada seorang pun yang di bawah bumi, di bumi seorang pun di sorga yang dapat membuka gulungan kitab itu. Atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Di bawah bumi itu siapa? Arwah, semua ramalan tadi, ke orang-orang pintar, jangan ditempuh ya. Sebuah kebodohan di mata Tuhan kalau kita percaya setan tahu sesuatu. Pastor Philip, tapi kenapa kok betul? Kenapa kok betul? Pernahkah Anda diramal dan tepat? Pernah enggak? Bahaya. Paulus pernah sekali diramal, bukan diramal, itu orang enggak kenal dia. Belum zamannya YouTube, mana tahu tuh Paulus, ada seorang wanita punya roh tenung. Berjalan di belakangnya berapa hari dan berkata, dialah hamba Allah yang maha tinggi memberitakan jalan Tuhan. Betul kan? Paulus enggak nyaman, bukan karena beritanya salah, sumbernya salah. Bapak Ibu Saudara, jangan minum segala sesuatu kalau itu mencurigakan. Kalau Anda minumannya kelihatannya oke, tapi dari tangan yang enggak oke, dari tangan orang yang pernah meracuni mati, Anda minum itu, saya sih enggak berani. Saya enggak lihat makanan minumannya, saya lihat siapa yang memberikan ke saya. Jangan semerta-merta tepat itu berarti dari Tuhan. Kalau ujungnya yang menubuatkan atau meramalkan itu
mengajarkan sesuatu yang salah bukan firman, apalagi yang menyangkali Yesus adalah Tuhan. Apalagi bukan orang Kristen. Ada seorang anak Tuhan tanya sama saya, Pastor Philip, suatu hari datang satu orang bukan orang Kristen mengetuk pintuku. Dan dia ngomong tentang anak saya begini-begini, tepat semuanya. Kok bisa? Saya bilang, Yesus nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti kita tahu hanya Roh Kudus yang Maha tahu. Kok bisa tepat gitu? Saya berkata, kalau saya jadi Anda, saya lihat, kalau orang itu bukan orang Kristen pun diuji kok. Kalau dia bukan orang Kristen, saya tidak akan terima beritanya. Saya bilang, saya tolak itu semua dalam nama Yesus. Karena kekristenan yang utama itu bukan nubuatan, tapi kebenaran. Kalau orang itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kok kita izinkan dia bicara ke kehidupan kita? Sedangkan orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, hamba Tuhan pun, apa yang dikatakan pun harus diuji, ya kan? Saya tidak akan. Saya berkata, apapun saya tidak coba cari. Suatu hari kalau ada orang meramal Anda, lalu habis itu tepat. Ada pula yang sampai tepat begitu rupa. Saya berkata begini, karena hatimu goyah. Coba lihat ya, setan selalu mencari orang yang goyah. Dan dia coba masuk. Kalau nggak percaya, laptop Anda bawa sini. Kadang-kadang kita mengira, kenapa orang-orang yang meramal itu maha tahu ya? Atau tahulah, paling nggak tepat, gampang. Laptop bawa sini, kasih saya USB. Kalau laptop Anda serahkan ke tangan saya pasangi USB. Saya bisa baca semua filenya. Kalau hatimu tidak teguh sama Kristus, setan bisa membacamu. Setan bisa membacamu. Saya ngomong gini untuk memberi Anda selaput. Supaya Anda jangan digoyangkan. Karena di luar sana itu kuasa jahat itu nyata. Orang Kristen tidak perlu diramal. Orang Kristen tidak bisa digendam. Orang Kristen tidak bisa disantet. Kecuali kalau Anda buka celah. Kalau tiba-tiba saya ambil itu USB, saya tancapkan, saya bisa membaca nominalnya semuanya. Saya bisa baca email Anda. Jangan Anda mengagumi saya. Karena kau serahkan laptopmu, aku membacamu. Karena kau serahkan imanmu padaku, aku membacamu. Itu bahayanya orang yang tidak menaruh iman pada Tuhan dan tidak teguh. Karena itu beberapa ramalan seolah tepat, tapi sumbernya bukan Tuhan. Setan bisa masuk melalui celah yang kau buka. Bapak Ibu Saudara harus hati-hati soal ini. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi saya minta Anda hati-hati bahwa tahu bahwa yang di bawah bumi semuanya tidak bisa membuka gulungan kitab itu. Siapa yang bisa membuka? Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Ataupun melihat sebelah dalamnya. Terakhir lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat 5, jawabannya dengan ini saya berakhir. Siapa yang paling tahu apa yang terjadi di hidupmu dan apa yang akan terjadi? Siapa sumber penentu segala sesuatu di hidup Anda? Namanya singa dari Yehuda. Yesus Kristus, dia saja yang dapat membuka ketujuh meterainya. Suatu hari dalam sebuah pernikahan, itu pernikahan saya diundang. Jadi publik figur itu tidak enak. Tapi saya bersyukur, karena kami yang berjaga atas jiwa jemaat ini, kami jadi tamengnya. Anggaplah kami ini tumbal mula. Kami yang ditumbalkan, supaya Anda aman. Suatu hari di sebuah pernikahan, kondangan seseorang. Nggak tahu apa yang masuk dalam diri keluarga itu. Entertainment kan banyak. Sebagai anak Tuhan kok undang yang begituan. Jangan undang sesuatu yang nggak perlu kita tuh undangnya itu semuanya hanya Redo yang nyanyi. Nggak apa-apa. Undang itu notok-notok netral. Jangan yang masuk ke kuasa gelapan, yang pertanyaan-pertanyaan. Terus yang laki jadi perempuan. Jangan yang vulgar, melanggar firman, meskipun netral, tentu harus anak Tuhan. Anda bisa undang artis nyanyi apa, oke-oke aja. Ada banyak hal dalam Alkitab itu bukan dosa, tapi segala sesuatu halal, tapi tidak semuanya berguna. Tentunya ada Maha Kudus. Mau siapapun di sini pun, mau sekarang yang ada artis Korea yang terkenal pun siapa, kalau dia bukan anak Tuhan pun tidak tentu bisa menginjak ke kaki di atas sini untuk bisa nyanyi. Enggaklah. Kalau tempat yang kudus dan dikuduskan itu Allah, mesti harus orang-orang pilihan Tuhan. Tapi kalau itu entertainment sifatnya, kalau holy matrimony lain cerita ya kalau pernikahan.
holy matrimony, jangan semerta-merta artis semuanya masuk, bukan. Tapi kalau resepsi pernikahannya misalnya silakan mau undang artis atau apa. Tapi saya pernah melihat anak-anak Tuhan kok ngundang sesuatu, jangan buka celah yang gitu-gitu. Kenapa saya ajarkan semua ini? Ini relevan enggak buat Anda? Hari-hari ke depan banyak penyesatan. Listen, be careful. Dibutuhkan setan untuk sekali swipe, berbalik semuanya. Dan dia bisa mencuri segala sesuatu dari hidupmu. Saya ajari jemaat kita untuk discerning. Karena di luar sana itu banyak modus-modus kejahatan. Di tahun-tahun ke depan ada banyak berkat Tuhan. Tapi pencuri, pembunuh, peminas tidak akan tinggal diam. Tadi di ibadah sebelum-sebelumnya saya jelaskan tentang LGBT, bahayanya apa. Zaman dulu, om-om tantenya, papa mamanya nggak ngalami seperti itu. Nah sekarang saya coba jelaskan dari sisi okultismenya. Kadang-kadang bukan kita cari kayak gitu-gitu. Tapi setan itu selalu terkam yang lemah seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita itu tidak bermula dari sesuatu okultisme buka celah, enggak. Tapi karena kita enggak teguh, setan itu bisa langsung masuk dan swipe semuanya. Itu mesti hati-hati. Karena sekali dia masuk, dia tidak akan keluar. Be careful with your decision. Don't allow just anyone, jangan izinkan siapa saja bicara ke dalam hidupmu. Jangan sembarang minta ditumpangi tangan orang. Makanya itu saya suka dalam skala konteks gereja, karena gereja itu tidak bisa hit and run, tidak bisa tabrak lari. Di sini call yang siang malam pagi petang kita melihat kehidupannya semua dipertanggungjawabkan. Sah gitu loh. Bukan di market gelap. Gereja itu terang. Meskipun gereja tidak sempurna. Saya suka sekali pelayanan itu ngeflow-nya lewat gereja. Sebab segala sesuatu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, saya melihat ada juga waktu kondangan itu ngundang yang kayak drag queen gitu. Saya bilang, ya ampun alamak, ini anak Tuhan. Jangan buka yang begituan. Sekarang tidak ada apa-apa. Tapi kalau Anda buka celah, bukan di zaman Anda. Zaman cucu Anda akan mempertanyakan keabsahan. Apalagi zaman sekarang, Mbah Google ini semuanya tidak ada yang absolut. Apapun Anda tanya selalu ada pro, selalu ada kontra. Jangan membuka celah kalau bisa, supaya nanti sampai turun-temurun itu terjaga. Suatu hari dalam pernikahan seseorang, saya diundang. Awalnya saya nyesel-nyesel kenapa saya datang. Saya datang tuh gak pernah mau makan. Saya datang itu makan dulu di rumah. Dan waktu saya datang di sana, ya ampun, ngundang hipnotis tahu gak? Saya gak tahu itu rekayasa atau sungguhan, tapi orang di hipnotis itu mempermalukan. Saya rasa itu, saya gak suka orang digitukan. Kalau itu cuma sandiwara ya udahlah. Tapi kalau sungguhan kan kasihan tuh anak orang dibuat nari-nari, mempermalukan diri. Wah, semua ketawa hadirin, wah itu padahal itu tamu. Dia lihat dari jauh, Pastor Philip itu mati nggak? Saya didatangi langsung dari semua orang datang, turun datang ke saya. Pastor Philip, saya akan hipnotis you. Saya berdiri langsung ditantang kok. Ya Pak Tuhan, tak sebul lah. Tapi ini kondangan orang. Kalau itu kondangannya keluarga saya sendiri, saya bilang keluar kamu. Kamu tidak ada tempat di sini, hai anak gelap. Kalau dia anak gelap, kalau sungguhan ya kuasa rohaninya, kuasa spiritnya. Tapi kalau dia palsu ya ini sudahlah, kamu konmen, kamu jangan jadi penipu. Lalu saya cuma lihat, ya kenapa? Dia bilang, coba ngomong, suruh ngomong sesuatu yang aneh seperti badak. Suruh ngomong sesuatu, kinya kan di situ. Saya bilang, loh kenapa saya harus nurut sama kamu? Dia nggak bisa hipnotis. Kalau saya tidak memberikan laptop saya, iman itu jangan sembarang kau berikan. Karena setan bisa masuk. Coba bilang badak gitu contohnya. Kamu yang bilang, karena depan semua orang. Karena itu bukan kondangan saya. Kalau saya satu tidak akan undang. Kalau ada orang gini saya akan minta, kamu jangan jadi center attention. Buat apa? Tapi itu punya orang lain. Kalau saya sekarang tengking dia dalam nama Yesus, langsung peperangan rohani, langsung berbahasa roda. Kan nggak lucu. Itu yang undang saya bisa, aduh. Kok jadi peperangan apalagi kalau dia muntah-muntah, gitu kan. Jelek kan ya. Ini Pastor Philip ini gimana datang langsung wedding crasher ya kan, menghancurkan pernikahan orang. Ini kan lagi fun semuanya ketawa. Tapi saya juga nggak mau jadi party pooper, saya nggak mau merusak pesta orang. Tapi saya juga nggak mau main di taramnya dia. Bilang badak. Saya bilang, kamu yang bilang Tuhan baik. Dia lihat saya, bilang badak, bilang Tuhan baik. Bilang badak, bilang Tuhan baik. Nggak mempan kan, dia langsung pergi ke meja sebelumnya, baik. Lalu pergi ke meja sebelumnya, setelah itu orang di sebelah sana, kasihan. Anak umur 20-an, nari-nari seperti orang gila. Bilang badak, langsung gila.
Langsung bertindak seperti badak. Lalu setelah itu selesai acara, saya bilang, Tuhan, aku tidak mau datang pesta, saya itu tidak suka pesta. Tiba-tiba orang-orang Kristen pada datang semua, termasuk beberapa jemaat. Pastor Philip, thank you. Saya tadi sudah ngeri Pastor Philip didatangi. Kita semuanya taruhan, Pastor Philip kena enggak hipnotis. Kok bisa ada jemaat yang kayak gitu? Taubat lalu. Nggak mungkin lah saya kena. Saya kena kalau saya takut sama dia dan berkata badak. Tapi kalau dia berkata Tuhan baik, dia langsung nangis dan dia langsung rebah. Saya tidak konfrontasi karena itu bukan pesta saya. Kalau bukan itu pesta saya pasti akan berkata dalam nama Yesus. Itu orang siap-siap catcher. Tapi banyak orang-orang yang datang saya berkata thank you. Hari ini Pastor Philip tunjukkan pada kami bahwa kami tidak boleh terintimidasi. Kami tidak boleh buka celah. Satu-satu datang. Ternyata saya ngerti, saya diizinkan Tuhan datang ke pesta itu untuk lindungi jemaat saya. Atau untuk lindungi orang-orang lain, pemirsa B430. Waktu itu belum ada Saat Teduh Bersama, belum pandemi, waktu itu adalah B430 di Global TV. Itu orang pada datang berkata, thank you, terima kasih. Ternyata saya untuk jaga Anda, saya ada di situ. Datang mau hipnotis saya, habis itu setelah selesai acara saya datangi orang itu takut lihat saya. Sudah tidak ada attention, begitulah selalu. Lalu saya datang ke dia, halo, langsung lari, pergi. Lalu dia, ya kok Philip, lari, gak berani. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu pada Anda, please jaga bisnismu. Please jaga anak-anak Anda. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Jangan masuk semua kutuk iblis dalam hidupmu. Jangan takut, hiduplah dalam kekudusan. Iblis tidak akan sanggup menjamahmu. Kutuk tidak akan mempan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Anda hidup di dekat tahta, Anda dalam perlindungan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan, sebab di mana ada tahta Tuhan, di dekat itu selalu ada gulungan kitab, ada rencana Allah yang ajaib. Rajin-rajinlah ke gereja. Kalau ke gereja jangan cuma sekedar datang rutinitas. Datang ke gereja itu untuk kita semakin mengenal Tuhan. Semakin kita mengerti rencana dan kehendaknya. Jangan bolong-bolong saat teduh pribadimu. Tidak ada pengganti hubungan pribadi. CG juga itu tata. Sedangkan semua yang lain pelayanan kita itu adalah deru-deru halilintarnya. Yang di CG di sini, jangan terlalu sibuk pelayanan. Ini multimedia, Asher, WL semuanya. Lalu CG-nya bolong. CG itu adalah tempat kita seperti Maria duduk diam. Merenungkan gulungan kitab itu. Jangan dibuang. Jangan karena Marta sibuk, kita tidak buat itu. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ke depan, mesbahmu akan menentukan penyertaan Tuhan kemudian. I pray that you will be blessed. Pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati. Dalam nama Yesus, amin.